11 Maret 2011 bukan sekadar angka di kalender Jepang. Pukul 14.46 siang, gempa megatrust magnitudo 9 mengguncang dasar laut, melepaskan energi yang setara dengan jutaan ton TNT. Banyak yang mengira gempa adalah masalah utamanya, tapi bagi pesisir Fukushima, maut datang 15 menit kemudian. Tsunami setinggi 15 meter melompati dinding laut PLTN Fukushima Daiichi yang hanya setinggi 10 meter. Dalam sekejap, air asin merendam generator cadangan. Reaktor kehilangan nafasnya. Tanpa sistem pendingin, bahan bakar nuklir mulai meleleh, memicu ledakan hidrogen yang terekam kamera seluruh dunia. Dampaknya instan, tapi permanen. Lebih dari 15.000 jiwa melayang akibat terjangan air. Namun, bagi 154.000 warga yang selamat, mereka menghadapi jenis kematian yang berbeda, yaitu kematian tempat tinggal. Pemerintah menetapkan zona eksklusi. Kota-kota seperti Futaba berubah menjadi laboratorium dekomposisi. Jika kita melihat ke dalam rumah-rumah di sana, kita akan melihat kehidupan yang membeku. Kalender masih di bulan Maret 2011, tas sekolah masih tergantung, dan piring makan masih di atas meja. Secara sistemik, ekosistem ekonomi di sini mati total. Kota ini bukan sekadar kosong, ia kehilangan fungsinya sebagai ruang hidup manusia. Krisis ini memiliki label harga yang sangat mahal. Biaya pemulihan diprediksi menembus 200 miliar US dollar, salah satu biaya bencana termahal dalam sejarah modern. Kini, tantangan terbesarnya adalah 1,3 juta ton air terkontaminasi yang terus bertambah. Meski diproses melalui sistem ALPS dan diawasi IAEA, International Atomic Energy Agency, dampak ekonominya meluas melampaui batas negara. Boikot produk laut dari negara tetangga seperti Tiongkok merugikan ribuan nelayan lokal yang bahkan tidak bersalah. Proses pembongkaran reaktor diperkirakan memakan waktu hingga 40 tahun lagi. Artinya, bayi yang lahir saat bencana terjadi mungkin baru akan melihat Fukushima bersih saat mereka sudah memiliki cucu. Fukushima bukan hanya cerita tentang nuklir. Ini adalah pengingat keras bahwa kemajuan teknologi selalu memiliki opportunity cost. Di sini, alam telah mengambil alih, mengubah beton menjadi hutan, dan mengingatkan manusia bahwa dalam perang melawan waktu dan radiasi, kita hanya bisa menunggu. Jika kamu ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok beton reaktor itu, kamu harus menonton series Netflix berjudul The Days. Sepanjang 8 episode, kita akan dibawa masuk ke dalam kengerian 7 hari paling kritis dalam sejarah Jepang. Series ini menceritakan sudut pandang para pekerja, pejabat pemerintah, hingga pimpinan PLTN yang harus mengambil keputusan antara hidup dan mati. Mereka dikenal sebagai Fukushima 50. Sekelompok orang memilih tempat tinggal saat semua orang dievakuasi. Series ini bukan cuma soal teknis nuklir, tapi soal tanggung jawab kemanusiaan yang sangat berat. Melalui 8 episode itu, kamu akan paham kenapa Fukushima menjadi luka yang sangat dalam bagi Jepang hingga hari ini. Terkini, reaktor Fukushima Daiichi tidak lagi beroperasi. Fasilitas ini telah dihentikan secara permanen dan sedang dibongkar melalui proses decommissioning jangka panjang. Target penyelesaiannya diperkirakan sekitar tahun 2051. Artinya, pembangkit ini tidak akan pernah dinyalakan kembali. Namun, secara nasional, Jepang mulai mengaktifkan kembali beberapa pembangkit nuklir lain di lokasi berbeda untuk kebutuhan energi dan pengurangan emisi karbon. Sementara di Fukushima sendiri, proses pembersihan, pengelolaan air limbah, dan pembongkaran reaktor masih terus berlangsung. Menjadikannya salah satu proyek pemulihan paling panjang dan paling mahal dalam sejarah industri nuklir di dunia.